An-nasu niyamun. Manusia itu secara realnya seakan-akan seperti orang tidur. Dia fokus dengan kerjanya. Kadang-kadang dia terjerambat dengan kubangan maksiatnya. Kadang-kadang dia sibuk dengan masalah-masalah aksesoris dunianya. Oleh sebab itu Kanjeng Nabi Muhammad menegaskan an-nasu niyamun. Manusia seakan-akan seperti orang tidur. An-nasu niyamun. Fa idza mata intabah. Kalau dia udah meninggal baru dia sadar. Ternyata hidup di dunia terbatas. Ternyata sesuatu amal yang dia betul-betul ingin kembali balik mengisinya udah nggak bisa lagi. Maksiat banyak, dosa banyak, umur terbatas, kebajikan sedikit, ketaatan sedikit, membuat dia betul-betul setelah itu penyesalan yang nggak berarti. Kesadaran ketika itu setelah dia mati sama sekali nggak berarti. Oleh sebab itu jamaah sekalian, manusia menurut Kanjeng Nabi Muhammad ketika di dunia terbagi menjadi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yassar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Husnah yang senantiasa dirahmati, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa melimpahkan, menganugerahkan kepada kita semua karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya serta taufik dan hidayah-Nya. Wabil khusus jamaah sekalian, pada petang hari ini kita dapat bersua kembali di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masuk di tahun yang baru, tepatnya di tanggal 5 Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan segenap nikmat, segenap anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua betul-betul menjadi anugerah nikmat yang selalu mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan untuk senantiasa mengisi umur kita untuk senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa dari umur kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengarahkan kita
untuk senantiasa berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kita menyambut tahun yang baru, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita bimbingan agar kita selalu betul-betul di 11 bulan ke depan Allah berikan jalan agar kita selalu berada di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jalan-jalan yang telah kita lalui, baik itu jalan kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai amal ibadah kita, menerima segala amal perbuatan kita. Umpamanya ada jalan-jalan di belakang hari yang telah kita lewati, adanya kekhilafan dan kesalahan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menggiring kita untuk dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi harapan kita. Harapan yang betul-betul jamaah sekalian, kita berharap agar umur kita ke depan selalu berada di jalan kebaikan. Agar umur kita betul-betul memberikan jalan agar kita senantiasa betul-betul berada di jalan untuk mendekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita berada di bulan Muharram yang merupakan bulan-bulan min ashhuril hurum, yaitu bulan-bulan yang merupakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan di dalam agama. Di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian sering dibaca di sini bahwa bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada yang merupakan bulan-bulan min ashhuril hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Ditegaskan di bulan tersebut agar kita selalu senantiasa betul-betul mengisinya di jalan kebajikan, di jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di dalam ayat ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna iddatas syuhuri, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah atau bertepatan dengan atau ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan buminya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang merupakan bulan-bulan yang dimuliakan Allah, atau bulan-bulan yang memiliki ketentuan khusus di dalamnya, yaitu bulan Rajab terpisah sendiri, kemudian 3 bulan berturut-turut saling menyambung,
yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Ini adalah merupakan ketetapan dari ajaran agama yang lurus, qayyim. Ada juga yang menjelaskan qayyim dari qimah, yang memiliki betul-betul di dalamnya kandungan yang tinggi, kebajikan atau kemuliaan yang tinggi, yang memiliki nilai yang tinggi di dalamnya. Fala tawlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian di dalam bulan-bulan tersebut melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman, baik zalim terhadap diri sendiri ataupun zalim terhadap orang lain. Di bulan lain aja jamaah sekalian, kita dilarang melakukan perbuatan kezaliman, apalagi di bulan-bulan min ashhuril hurum, bulan-bulan yang dimuliakan di dalam ajaran agama. Ini yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua, bukan hanya gambaran agar kita tidak melakukan perbuatan zalim. Walaupun di dalam hadis qudsi juga dinyatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan pada zatnya yang suci untuk melakukan perbuatan kezaliman. Tapi di dalamnya juga jamaah sekalian menandaskan mafhum mukhalafahnya, agar kita selalu senantiasa mengisi di dalam kehidupan kita dengan kebajikan atau dengan waktu-waktu yang memiliki kualitas. Waktu-waktu yang memiliki kualitas. Ini yang merupakan betul-betul jamaah sekalian menjadi renungan kita bersama. Karena seyogyanya umur yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini adalah merupakan anugerah hak guna hidup. Hak guna hidup tentu memiliki batasannya. Dan yang kedua, bahwa dunia bukan tempat kita selama-lamanya. Kita akan betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan konsekuensi kebajikan yang kita buat di dunia. Kita akan panen nanti dari perbuatan kita di dunia, akan meraih hasil-hasilnya di akhirat. Oleh sebab itu jamaah sekalian, penting untuk kita senantiasa merenungi tentang pergantian hari, pergantian waktu, apalagi pergantian tahun. Karena semakin kita menyaksikan banyaknya pergantian tahun, semakin dekat kita kepada kematian. Semakin dekat kepada kematian. Padahal amal kita masih sedikit. Belum lagi perbuatan dosa yang kita lakukan begitu banyak. Harapan kita adalah betul-betul agar Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita agar selalu dan senantiasa berada di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak salah jamaah sekalian kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan, man kana yaumuhu khairun min amsihi, atau man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Karena ada tambahan nilai buat hidup kita, ada sesuatu yang betul-betul akan kita raih di akhirat dengan adanya peningkatan kebaikan. Sebaliknya jamaah sekalian, man kana yaumuhu mithla amsihi, barang siapa yang harinya seperti kemarin, ya, enggak nambah, enggak kurang, ya, stagnan, kebaikannya stagnan, enggak nambah, enggak kurang, fahuwa maghbunun, maka dia rugi. Maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Dan yang terakhir, man kana
yaumuhu syarran min amsihi. Barang siapa yang hari sekarangnya lebih jelek daripada hari kemarinnya, fahuwa mal'unun, maka dia jauh dari rahmat Allah alias terkutuk. Artinya terkutuk, jauh dari rahmat Allah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, dari renungan ayat Al-Quran tadi, agar hari-hari kita betul-betul jangan melakukan perbuatan kezaliman, tapi diisi dengan perbuatan kebajikan. Kemudian dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad, agar setiap pergantian waktu kita, baik itu hari, detik, ataupun jam, ataupun tahun sekalipun, hendaknya betul-betul ada peningkatan kebajikan. Ada peningkatan kebajikan. Ini yang betul-betul orang yang senantiasa cerdas menurut Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang senantiasa betul-betul terjaga, enggak lalai di dalam kehidupannya. Karena di dalam hadis yang lain jamaah sekalian dijelaskan, an-nasu niyamun. Manusia itu secara realnya seakan-akan seperti orang tidur. Dia fokus dengan kerjanya. Kadang-kadang dia terjerambat dengan kubangan maksiatnya. Kadang-kadang dia sibuk dengan masalah-masalah aksesoris dunianya. Oleh sebab itu Kanjeng Nabi Muhammad menegaskan, an-nasu niyamun. Manusia seakan-akan seperti orang tidur. An-nasu niyamun fa idza mata intabah. Kalau dia udah meninggal baru dia sadar. Ternyata hidup di dunia terbatas. Ternyata sesuatu amal yang dia betul-betul ingin kembali balik mengisinya udah nggak bisa lagi. Maksiat banyak, dosa banyak, umur terbatas, kebajikan sedikit, ketaatan sedikit, membuat dia betul-betul setelah itu ya penyesalan yang nggak berarti. Kesadaran ketika itu setelah dia mati sama sekali nggak berarti. Oleh sebab itu jamaah sekalian, manusia menurut Kanjeng Nabi Muhammad ketika di dunia terbagi menjadi dua. Ada yang sadar, ya, yang cerdas, ya, dia akan mengisi dengan ketaatan. Ada lagi manusia yang ajiz, yang menurut Rasulullah sebagai orang yang pandir, yang terlena menjadi budak nafsu, ajiz, ya, pandir, bodoh. Hidupnya bergelimang dengan dosa, hidupnya sama sekali enggak memiliki kesadaran. Dia terjerambat dengan angan-angan yang panjang, yang seakan-akan ketika dia melakukan perbuatan dosa atau terjerambat ke dalam dosa, Allah enggak menghukum dia. Ajiz, pandir orang kayak gini. Dibuai oleh angan-angannya. Di dalam sebuah hadis, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil kayyis?" Kanjeng Nabi Muhammad memberikan satu pertanyaan agar para sahabatnya langsung fokus kepada pertanyaan tersebut. Ya. Fokus dan pengen tahu apa yang dimaksud dengan kayyis. Atadruna manil kayyis? Tahukah kalian siapa itu orang yang cerdas? Dengan satu pertanyaan begitu membuat orang terperangah, ya. Ini salah satu strategi dakwah Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan memulai dengan pertanyaan. Atadruna manil kayyis? Tahu gak kalian apa yang dimaksud dengan kayyis? Orang yang cerdas. Seraya seluruh sahabat fokus ngelihat, ya, bertanya-tanya dan pengen tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka serentak menjawab, yang tahu tentang makna kayyis, yang tahu tentang makna orang yang cerdas, Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah baru menerangkan makna kayyis, makna orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas menurut Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang senantiasa menahan
ya, ambisi dunianya, menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal sesuatu yang dia bisa ambil setelah kematian, menjemput kematian dengan kebahagiaan. Dengan apa? Wa amila lima ba'dal maut. Menjemputnya dengan apa? Bukan dengan mobil, ya, bukan pakai taksi, tapi dengan amal. Wa amila lima ba'dal maut, ya, wa amila lima ba'dal maut. Beramal untuk sesuatu yang dia bisa raih setelah dia meninggal. Kemudian Rasulullah menegaskan lagi, wal ajiz, orang yang pandir, man atba'a nafsuhu hawa, orang yang senantiasa, ya, jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Hidupnya, ya, nggak ada fokus untuk menyembah Allah, untuk taat kepada Allah, untuk mengisinya agar mendapat keridhaan Allah, enggak. Tapi dia pengen jadi budak nafsu. Budak nafsu. Di dalam ayat yang lain jamaah sekalian dikatakan, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Wahai Rasul, apakah kamu enggak ngelihat sebagian dari manusia yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan-Tuhan mereka? Wal ajiz, orang yang ajiz seperti ini, man atba'a nafsuhu hawa, orang yang senantiasa menjadi pengikut hawa nafsu. Wa tamanni 'ala Allahil amaniya, bukan sampai di situ. Setelah dia ngikut hawa nafsu, terjerambat dalam kubangan kotoran nafsu, dia tamanni, berangan-angan Allah nggak bakalan hukum dia. Ya. Korupsi sampai miliaran, Allah nggak bakalan hukum dia. Habis ini saya bisa pergi haji. Habis ini saya bisa ngumpulin anak yatim. Dengan ngumpulin anak yatim, ya, korupsi 2 miliar, kumpulin anak yatim 500.000 selesai. Wa tamanni 'ala Allahil amaniyah, dia seakan-akan menyangka bahwa Allah nggak akan menghukum dia, tapi akan memujinya dengan apa? Pergi haji, manggil anak yatim, sedekah masjid, habis mungkin sekitar 500 juta, masih ada 1,5 miliar. Wa tamanni 'ala Allahil amaniyah, na'udzubillah. Seakan-akan gampang dibohongin. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, gampang dibohongin. Kemudian yang kedua, wa tamanni 'ala Allah, seakan-akan, ya, dia akan hidup selamanya di dunia. Nanti kalau udah umur 90 tahun atau sekitar 80-an tahun gitu, dia baru mohon ampun, dia baru mengisinya dengan ketaatan. Ini jamaah sekalian yang ajiz, ya. Dia nggak tahu tentang dirinya, dia nggak tahu tentang hubungan anugerah rahmat yang Allah berikan kepadanya. Dia nggak tahu, ya, bahwa setiap kesempatan yang Allah berikan, nikmat, perlu wajib untuk disyukuri. Nikmat sehatnya, nikmat ada rezekinya, nikmat ketika dia betul-betul mampu, ada peluang untuk beribadah, nikmat ketika dia masih muda, nikmat ketika umurnya betul-betul, ya, dia mampu untuk melakukan kebajikan. Nikmat tersebut dia lupakan, ya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman, ya. Jangan terlalu terlena dengan umurnya, dengan waktu luangnya, dengan fisiknya yang masih sehat, dengan anugerah rezekinya yang banyak, kemudian dia sia-siakan untuk taat kepada Allah. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menegaskan buat orang-orang yang beriman. Karena Allah yang berfirman, ya, dan Allah
Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada setiap hambanya, apalagi orang mukmin, diperingatkan dengan lemah lembut, ya, agar menusuk sanubarinya, agar betul-betul sanubarinya betul-betul disadari. Di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk kembali mengkhusyukkan dirinya, mengkhusyukkan hatinya, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang dia dapetin setelah 24 jam, berapa persen ya dia khusyukkan jiwanya, hatinya untuk ingat Allah, untuk taat kepada Allah? Apa porsinya mesti sama? Kalau umpamanya 24 jam, 12 jam buat Allah, 12 jam buat dunianya, apakah pantas? Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan anugerah, pantas gak? 24 jam, 12 jam buat dirinya, 12 jam lagi buat Allah, pantas gak? Itu kalau orang betul-betul dia fokus konsekuen 50% buat Allah. Kadang-kadang jamaah sekalian kita nggak ada 50%. Alam ya'ni lilladzina an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk kembali mengkhusyukkan dirinya, ingat kepada Allah. Wa ma nazala minal haq, dan senantiasa betul-betul mentaati apa yang Allah turunkan berupa al-haq, yaitu Al-Quran. Ditegaskan lagi jamaah sekalian buat orang-orang yang beriman, agar betul-betul menjadi penyadaran buat mereka. Karena Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim menegur dengan baik-baik. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah kalian seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian. Bagaimana mereka? Fatala alaihimul amad. Jarak antara Nabi dengan umatnya semakin jauh. Faqasat qulubuhum. Hati mereka menjadi keras karena enggak dipakai buat mengingat Allah. Ibarat orang yang biasa enggak pernah jalan di batu kerikil, pertama-tama dia sakit kalau nginjak batu kerikil. Tapi lama kelamaan ya, semakin lama ya, hari-hari semakin minggu, kakinya semakin kebal. Begitu juga ketika kita udah jauh dengan Nabi kita jauh dengan Rasul, nggak ada yang memberikan peringatan, jarang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, jarang membaca Al-Quran, jarang dekat dengan orang baik, jarang hadir ke masjid, jarang hadir majelis ta'lim. Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras membatu. Wa katsirum minhum fasiqun, banyak dari mereka yang fasik. Artinya apa? Fasik, fiskun, biji korma yang keluar dari buahnya itu fiskun. Orang yang fasik, orang yang terpental dari rahmat Allah, yang jauh dari rahmat Allah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam ayat yang lain, dengan yang Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan orang-orang yang beriman lagi. Di dalam ayat yang lain jamaah sekalian, dengan kasih sayangnya Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa, ya, setiap jiwa yang Allah menanamkan kepada kita di dalam diri kita ruh, ya, yang akan kembali nggak hidup di dunia. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Hendaknya setiap jiwa memperhatikan nasibnya di kemudian hari. Jika kita melangkah, jamaah sekalian, melangkah, ketika kita langkah kita yang kanan kita mau injek ya ke depan, kita harus perhatikan juga nasib kita. Itu di dunia. Apalagi langkah kehidupan dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, perlu diperhatikan kehidupan kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Enggak sampai di situ jamaah sekalian, ditegaskan lagi, ditekankan lagi agar mukmin betul-betul dekat dengan rahmat Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan detail setiap perbuatan kita, setiap sepak terjang kita, setiap tindak tanduk kita. Allah mengetahui dengan detail. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang yang baik ya akan mendapatkan kebaikannya. Allah Maha tahu setiap perbuatan kita. Yang buruk bukan karena Allah zalim, tapi akibat dari perbuatan kita. Di dalam ayat yang lain jamaah sekalian ditegaskan, kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Sekali-kali bukan Allah zalim, tapi hati mereka yang menghitam. Bagaimana kau bisa berhitam? Bima kanu yaksibun, akibat dari kasab mereka, akibat dari perbuatan mereka yang membuat hati mereka hitam. Ketika saklar udah nggak nyala lagi, bukan karena yang salah PLN-nya, karena saklarnya mungkin di dalamnya udah karatan, ya. Saklarnya mungkin di dalamnya ada yang putus atau kena sarang nyamuk, ya nggak nyala. Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Bukan karena Allah zalim, tapi perbuatan mereka yang menjauhkan dari nikmat Allah. Yang jauh dari nikmat Allah fasik. Yang memaksa diri untuk menjauh dari nikmat Allah, rahmat Allah bukan Allah, tapi kita sengaja yang menjauhkan dari rahmat Allah. Makanya ditegaskan di ayat berikutnya jamaah sekalian, wala yakunu kalladzina, kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, fa ansahum anfusahum, maka mereka yang betul-betul ya ingin jauh dari rahmat Allah. Ulaika humul fasiqun, merekalah orang-orang yang fasik, yang terpental dari rahmat Allah. Inilah jamaah sekalian, renungan menyambut tahun baru 1443 Hijriah. Semoga betul-betul ya di ke depan ya, walaupun mungkin ya kita termasuk orang-orang yang baik, kita minta betul-betul ya ke depan agar lebih baik lagi. Ke depan agar betul-betul lebih bertakwa lagi. Ke depan agar betul-betul lebih mendekat lagi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang mungkin khilaf, yang mungkin karena lupa atau alpa dan yang lain sebagainya. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Faqir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat
Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.